Salah satu prinsip yang menyesatkan yang jarang kita sadari adalah hidup ini hanya sementara. Jadi nggak usah nyari harta sampai habis-habisan, yang penting akhirat. Kita nggak bawa itu ke akhirat. Prinsip seperti ini adalah prinsip pecundang yang menularkan kepencundangannya ke masyarakat luas. Kenapa saya mengatakan prinsip semacam ini menyesatkan? Karena kalau seandainya dia mau berpikir lebih luas dan menggunakan logika berpikirnya, maka dia akan memperhitungkan berdasarkan pusat badan statistik ada sekitar 26 juta orang fakir miskin di Indonesia. Di Indonesia saja ada sekitar 10 juta orang yang pengangguran, dan mereka itu harus diselamatkan, mereka harus diedukasi. Jadi berpikir itu bukan hanya memikirkan perut kita sendiri, bersyukur lalu masuk surga. Bahkan orang yang hebat itu ketika masuk surga, dia melihat penderitaan di dunia, maka dia minta balik lagi kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka, karena dia tidak egois. Saya tegaskan sekali lagi, kaya itu wajib, karena dengan kekayaan kita bisa menyelamatkan 10 juta pengangguran di Indonesia dapat pekerjaan, dan 26 juta masyarakat miskin di Indonesia akan berkurang ketika kita memberi upah yang layak. Saya mengatakan seperti ini, pasti ada saja nanti yang omelin saya di kolom komen. Saya mengatakan seperti ini, pasti ada saja yang omelin saya dengan prinsip-prinsip murahan seperti lu mah nggak tahu soal agama, lu mah ilmunya masih cetek. Padahal hal sesederhana ini yang sudah saya jelaskan seterang-terangnya masih belum bisa dipahami. Jadi saya nggak heran kenapa Indonesia dijajah sampai 5 kali oleh negara luar. Kenapa coba? Karena kita bodoh. Selain argumen murahan tadi, pasti banyak nanti yang berprinsip menyesatkan seperti gak apa-apa miskin, yang penting bahagia. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa bahagia kalau beli susu anak kita juga tidak mampu? Kenapa kita nggak pilih kaya dan bahagia saja? Ya kan, benar kan? Saya juga heran kenapa di zaman modern seperti sekarang ini, di tengah akses informasi untuk edukasi, masih banyak yang berprinsip gak usah mikirin dunia, yang penting akhirat. Kenapa masih banyak korban prinsip seperti ini? Apa dampaknya bagi kehidupan kita? Bagaimana cara merubah prinsip menyesatkan seperti ini? Kita akan bahas sebentar lagi. Seperti biasanya, saya Repangi. Kita kuliah ekonomi politik sekarang. Prinsip yang mengatakan bahwa buat apa mengejar dunia, yang penting akhirat adalah bukan cuma prinsip seorang pecundang, tapi prinsip orang-orang yang gagal. Mohon maaf ya, saya ngomong seperti ini, tujuan saya adalah untuk berdiskusi dan berargumentasi melalui pikiran-pikiran yang maju, bukan dengan pikiran negatif, apalagi dengan nggak punya pikiran. Saya mengatakan seperti ini, bukan saya sok si paling pemikir ya, tapi mohon maaf ya, prinsip yang keliru akan menghasilkan hasil yang gagal juga. Jadi prinsip yang keliru itu sangat berbahaya karena ucapan adalah doa. Doa terbaik menurut saya adalah berbuat baik, bukan kebanyakan ritual keagamaan biar dianggap paling suci. Ritual itu penting, tapi hanya ritual tanpa pelaksanaan sama saja kita mengkerdilkan atau mengelabui agama itu sendiri. Saya melihat zaman sekarang ini banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan topeng agama untuk mengelabui orang atas kesalahannya. Saya justru kasihan sama agama itu sendiri karena banyak oknum yang menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan perutnya. Sekali lagi, doa terbaik itu adalah berbuat baik terlepas agama apapun yang kita anut. Kalau kita beragama tapi tidak mendorong kita berbuat baik, maka ada yang salah dengan cara berpikir kita dalam beragama. Jadi cara berpikir kita, prinsip kita, mindset kita dalam beragama itu harus sesuai dengan akal sehat. Dengan kita berbuat baik seperti misalnya bangun pabrik misalnya, maka kalau berhasil maka konsekuensinya kita bisa kaya. Kekayaan itu adalah konsekuensi alias buah dari kebaikan kita. Dengan kita bangun pabrik, maka secara tidak langsung kita berbuat baik menolong orang yang pengangguran dan bisa lebih mudah untuk menolong fakir miskin dan orang-orang yang kelaparan. Jadi intinya, prinsip buat apa mengejar dunia adalah prinsip yang menyesatkan. Prinsip yang bikin negara susah maju, prinsip yang bikin kita semakin terpuruk, prinsip yang bikin IQ kita rendah se-Asia Tenggara. Tapi semua ini terjadi hanya di negeri Konoha ya, bukan di negeri Indonesia. Saya jamin prinsip seperti ini hanya terjadi di negeri Konoha. Orang Indonesia mah pintar semua ya kan, cerdas-cerdas semua. Saking cerdasnya, berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, skor IQ anak Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai 78. Jadi yang ngomong IQ kita itu rendah adalah BKKBN, bukan saya ya kan. Jadi kalau mau marah aja ke sono, ke BKKN. Jadi sekali lagi, prinsip harta tidak dibawa ke akhirat itu prinsip menyesatkan. Itu sih menurut aku. Kalau menurut kalian gimana?